kita harus iri ke Brebes karena mantan bupatinya diperiksa oleh KPK. Itu bisa diperiksa oleh KPK karena banyak indikasi-indikasi dari 10 program itu yang tidak terserap anggarannya dengan baik dan penggunaan anggarannya tidak begitu efektif. Ibu Nina, bupati terbaik, kerja nyata, hebat, amanah. Apa hasil kerja 5 tahun? Mana bukti pembangunannya? Nihil. Selamat datang Reyangers di konten RT RW. Reyangers tanya, Reyang jawab. Jadi seperti biasanya nanti saya akan bacain pertanyaan dan pernyataan yang kalian tuliskan di video-video sebelumnya. Nah ya, saya ini sekarang udah jam 21.37. Saya ada di alun-alun Puspawangi, Kabupaten Indramayu. Tepat di belakang saya ini ada pengadilan zamannya Hindia Belanda. Nah langsung aja kita bacain pertanyaan maupun pernyataan yang udah dipilih-pilih di video sebelumnya. Langsung ke pernyataan pertama. Panji Purnama, salam super. Semoga Mas Panji konsisten, tak bisa dinegosiasi untuk Indramayu sejahtera. Jadi terima kasih doanya, semoga saya bisa lebih konsisten lagi untuk menyuarakan hal-hal yang dikiranya perlu diungkapkan ke publik sehingga publik banyak tahu mengenai perkembangan entah itu soal politik, hukum, sosial maupun budaya lainnya. Ini terima kasih banyak pernyataan Reyangers yang udah mendoakan. Semoga saya bisa konsisten. Oke, selanjutnya yang berikutnya. Brebes dong, mantan bupatinya diperiksa. Nah, ini ada pernyataan dari Reyangers di mana katanya mantan bupati Brebes itu diperiksa ya. Kemungkinan besar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan kayaknya kita harus iri ke Brebes karena mantan bupatinya diperiksa oleh KPK. Dan ini saatnya untuk Indramayu bisa lebih bersih lagi. Dan saya rasa jika Bupati Indramayu yang saat ini masih menjabat sudah selesai masa jabatannya, yang kira-kira hitungan hari lagi kalau dilantik Bupati terpilihnya pada Februari ya, itu bisa diperiksa oleh KPK karena banyak indikasi-indikasi dari 10 program itu yang tidak terserap anggarannya dengan baik dan penggunaan anggarannya tidak begitu efektif. Oke, berikutnya Ibu Nina, bupati terbaik, kerja nyata, hebat, amanah. Nah ini saya nggak tahu kalau ini apakah satir ataupun memang benar dinyatakan oleh Reyangers ini untuk memuji daripada Bupati Indramayu. Selanjutnya ke tempat banyak proyek di Indramayu tapi jasa angkutnya banyak angkutan dari luar wilayah Indramayu. Tanda tanya, pajak pasti keluar wilayah Indramayu. Nah ini jadi problem yang saat ini dialami sebagian besar di wilayah Kabupaten Indramayu, di mana para pekerjanya itu ya menggunakan transportasi ataupun akomodasi dari luar Kabupaten Indramayu. Jadi banyak dari luar kota, misalkan Majalengka, Kuningan ataupun sekitarnya itu ya bekerja menguruk di proyek-proyek di Indramayu, tapi daripada kontraktornya itu dari luar Kabupaten Indramayu itu sendiri. Dan itu sebagian kecil persoalan saja, tapi yang lebih banyak adalah ya soal ekonomi kita yang kurang tumbuh karena daya beli, dan betul tadi pajak dan ya tadi daya beli untuk proses bertumbuhnya ekonomi itu tidak terjadi di Kabupaten Indramayu. Apalagi kalau kita melihat isu daripada ekonomi, kebanyakan pegawai-pegawai yang bekerja di Indramayu itu memang domisilinya itu di luar Kabupaten Indramayu, atau bahkan ASN itu kebanyakan bukan orang asli daripada Indramayu, atau kita sebutnya kadang-kadang pribumi ya, tapi itu dari orang luar sana. Ada Kuningan, kemudian wilayah 3 ya, ada yang dari mana lagi gitu. Jadi ya beginilah, uang berputarnya itu kebanyakan di luar kota, di Cirebon seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, sehingga ekonominya tumbuhnya itu bukan di Indramayu tapi di luar kota itu sendiri. Next,
pernyataan selanjutnya, apa hasil kerja 5 tahun, mana bukti pembangunannya, nihil. Jadi ini pernyataan Rengers yang terkait dengan pada video yang soal ya APBD ya kalau tidak salah, ataupun soal RT RW yang minggu lalu saya buat di pohon randu gede yang sudah tumbang itu. Bicara soal pembangunan, mana buktinya, nihil. Dari 10 program yang diunggulkan oleh Bupati Indramayu Nina Agustina itu saya rasa tidak signifikan pembangunannya ataupun esensi daripada 10 program Bupati Nina tersebut. Kita ambil contoh yang sekarang saya sedang berdiri ini, saya di alun-alun Puspawangi. Itu kalau bisa dikoreksi, ini hanya sekedar pembangunan alun-alun saja. Jadi dulunya itu memang udah ada alun-alun seperti yang kalian lihat di belakang ini, dan itu hanya sekedar renovasi ya disebutnya kan. Jadi sudah ada tapi diperbaiki lagi, seperti ada pagar-pagar kemudian dirobohkan dan dibangun agar supaya lebih terbuka lagi. Itu termasuk program alun-alun rakyat. Belum lagi soal Dokmaru yang mendapatkan kritik, di mana yang masuk rumah itu sebenarnya bukan dokter itu sendiri, melainkan tenaga kesehatan, dan itu mendapatkan kritik dari beberapa kalangan sehingga program tersebut juga masih dipertanyakan efisiensi dan efektivitasnya. Kemudian apalagi ya, subuh keliling akhirnya kita bisa tahu bahwa yang keliling dari masjid ke masjid, dari wilayah daerah, dari satu tempat ke tempat lain itu bukan Bupati Indramayu melainkan camat-camatnya, dan hal tersebut ya apa gunanya begitu kalau seperti itu kan. Tujuannya menyerap aspirasi daripada masyarakat di saat pagi hari di subuh berjamaah itu. Kemudian berikutnya Indramayu kabeh terang ya, baru pada 2024 akhir menjelang pemilihan Bupati Indramayu periode 2025-2029, Indramayu Kota itu mulai terang, dan penerangan umumnya mulai ada lah itu kan. Tapi kelemahannya yaitu di daerah-daerah yang jauh dari perkotaan itu masih belum terlihat penerangannya gitu. Jadi masih ada di wilayah Jalan Kartini, kemudian ada di Jalan Ahmad Yani di pasar, dan beberapa jalan yang di depan alun-alun ini paling yang agak terang itu kan. Jadi programnya itu masih belum merata, dan sebelum ya yang lain-lainnya juga tidak ada ya program-program yang efektif. Sehingga kalau saya mempunyai pendapat pribadi, itu adalah 10 program yang tidak efektif, sehingga perlu juga adanya audit dari Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Indramayu Nina Agustina, karena ya dari 10 program itu saya rasa tidak ada efisiensinya ya, dan sampai sekarang juga kita masih mempertanyakan, sehingga pernyataan dari Rengers tersebut mana buktinya, ya paling hanya sekedar pembangunan dan renovasi ini. Oh iya, terakhir di program jaket juga kita baru ketahui bahwa program tersebut ya manipulatif. Jadi data yang dikirimkan ke Kemendikbud juga tidak sesuai dengan apa yang ininya kan, apa yang sebenarnya, dan di situ juga ada indikasi korupsinya. Makanya ya sangat disayangkan sekali programnya tidak efektif. Oke, segitu aja dulu konten RT RW Rengers tanya, Reng jawab. Silakan kalian bisa tuliskan pernyataan atau pertanyaannya di kolom komentar, nanti saya bacakan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.